Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya Pak Andi Wibowo akan menjelaskan materi tentang buku fiksi dan non-fiksi. Lalu tujuan pembelajaran kita kali ini yaitu memahami pengertian buku fiksi dan non-fiksi. Kita akan membahas pengertian secara mendalam tentang buku fiksi dan non-fiksi. Lalu, apa sih pengertian buku fiksi dan non-fiksi? Secara pengertian, buku fiksi adalah buku yang berisi cerita atau kejadian yang tidak sebenarnya. Nah, maksudnya apa? Kata sebenarnya ini bisa masuk kepada khayalan, lalu bisa juga imajinasi, atau juga lebih kepada tidak nyata. Nah, itu yang dimaksud dengan kata tidak sebenarnya. Jadi, buku fiksi itu buku yang berisi cerita atau kejadian yang berisi khayalan, imajinasi, atau tidak nyata. Lalu, buku non-fiksi adalah buku yang berisikan kejadian yang sebenarnya. Jadi, yang dimaksud dengan kejadian sebenarnya ini adalah fakta dan nyata. Maksudnya apa? Kejadian tersebut benar-benar terjadi di dunia nyata. Lalu yang disampaikan menurut pendapat lalu kajian penulis. Biasanya dalam buku non-fiksi terdapat penulis yang mengalaminya langsung, jadi penulis mengalami langsung. Lalu ada juga penulis yang mencari informasi, seperti itu. Jadi tergantung buku non-fiksinya. Ada yang penulis langsung, ada juga yang penulis yang mencari informasi. Lalu ini ada contoh buku fiksi dan non-fiksi. Nah, Harry Potter ini masuknya ke dalam sebuah buku fiksi, sedangkan kalau buku Habibie Ainun ini masuknya ke dalam buku non-fiksi. Nah, kenapa Harry Potter ini maksudnya fiksi? Karena dalam ceritanya tingkat khayalannya sangat tinggi. Khayalan tinggi, lalu imajinasinya juga tinggi. Lalu jalan ceritanya tidak masuk akal. Nah, itu yang disebut dengan cerita fiksi, karena buku Harry Potter ini banyak sekali dalam ceritanya itu tidak masuk akal. Tetapi kalau di buku non-fiksi ini penulis menuliskan langsung. Karena apa? Ini penulisnya menuliskan langsung, yaitu Baharudin Yusuf Habibie. Jadi beliau menuliskan buku ini secara langsung, seperti itu. Lalu unsur buku fiksi yang dapat dikomentari itu ada bagian cover buku. Nah, bagian cover buku ini bisa mengkomentari bahan sampulnya, bisa gambar atau bisa juga desainnya, seperti itu. Lalu yang kedua ada rincian subbab buku. Rincian subbab buku ini lebih kepada setiap buku mempunyai judul rincian bukunya. Itu yang disebut dengan rincian subbab buku. Lalu judul subbab. Nah, judul subbab ini harus memilih salah satu judul saja. Nah, lalu tokoh, penokohan, tema cerita, bahasa yang digunakan, penyajian alur, itu masuknya ke dalam unsur intrinsik, seperti itu. Lalu selanjutnya kesimpulannya adalah buku fiksi dan non-fiksi berbeda jenisnya. Untuk buku fiksi lebih fokus pada imajinasi, kalau buku non-fiksi lebih fokus pada kenyataan yang ada. Unsur yang dikomentari pun pasti juga berbeda. Demikian materi yang bisa saya sampaikan. Semoga kalian memahaminya. Terima kasih.